Kami dari kelompok 8 kali ini akan membahas materi mengenai pendanaan jangka pendek. Materi pertama yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai definisi pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek atau yang sering disebut dengan short term financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Umumnya, tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Pendanaan jangka pendek ini baik digunakan untuk kebutuhan mendesak, kebutuhan sementara, dan untuk melancarkan arus kas perusahaan. Nah, karena durasinya pendek, maka jumlah besaran dana pendanaan yang digunakan atau yang diberikan juga tergolong rendah. Jadi, pendanaan jangka pendek ini merupakan dana yang diperlukan untuk mendirikan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang pendek. Materi selanjutnya adalah alasan perusahaan membutuhkan pendanaan jangka pendek. Alasan yang pertama yaitu perusahaan membutuhkan dana segar untuk keperluan pembayaran modal kerja atau kebutuhan jangka pendek yang harus dipenuhi dalam tempo 1 tahun atau kurang. Yang kedua, laba ditahan tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, sumber dana jangka pendek tersedia cukup banyak, mudah, dan biaya yang mengiringi lebih rendah. Yang keempat, manajemen keuangan lebih memilih untuk mengambil utang dibandingkan menunggu dana dari sektor lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek tentunya memiliki manfaat yang dapat dirasakan perusahaan jika menggunakannya. Berikut adalah manfaat dari pendanaan jangka pendek. Yang pertama, melancarkan arus kas atau cash flow. Di tengah kondisi pandemi saat ini, bagi industri yang terdampak, terutama yang mengalami penurunan sales, tentu memberi dampak juga pada laju keuangan perusahaan. Pendanaan jangka pendek ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menata kembali keuangan perusahaan sehingga dapat berjalan stabil. Pendanaan jangka pendek bisa digunakan untuk melunasi tagihan, menutup biaya operasional, hingga untuk modal kerja. Yang kedua, membantu di kala darurat. Kondisi darurat terkadang tidak bisa diterka atau cenderung datang tiba-tiba meski kita sudah melakukan perencanaan yang matang. Maka, untuk mempersiapkan situasi darurat adalah dengan pendanaan jangka pendek karena proses pencairannya cenderung cepat. Yang ketiga atau yang terakhir, berpengaruh pada peringkat kredit. Nah, untuk menggunakan pendanaan jangka pendek tentu berpengaruh pada sejarah dan peringkat kredit usaha. Hanya saja kita perlu memastikan saat mengelola dan membayarnya tepat waktu agar tidak merusak riwayat kredit saat mengajukan pembiayaan yang selanjutnya. Sumber dan jenis pendanaan jangka pendek. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek yang akan menjadi sumber keuangan perusahaan umumnya dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, pendanaan jangka pendek spontan, yaitu pendanaan yang bisa menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Contohnya utang usaha dan utang akrual. Utang usaha ini merupakan utang yang timbul karena pembelian barang dagangan secara kredit, di mana pendanaannya berupa barang. Sedangkan utang akrual adalah utang yang belum dibayarkan, namun jasanya sudah diterima lebih dulu. Misalnya utang gaji dan utang pajak. Jenis yang kedua yaitu pendanaan jangka pendek non-spontan, merupakan pendanaan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Beberapa contohnya yaitu pertama, pinjaman kredit, kedua, commercial paper atau utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual kepada calon investor. Yang ketiga yaitu anjak piutang atau menjual piutang yang dimiliki perusahaan kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu menjaminkan piutang, di mana hampir mirip dengan anjak piutang. Namun bedanya, piutang dijaminkan kepada pihak lain. Materi selanjutnya yaitu pertimbangan dalam memilih pendanaan jangka pendek. Untuk mendapatkan kombinasi terbaik dari pendanaan jangka pendek harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, faktor biaya yang menjadi beban. Faktor ini dipertimbangkan karena
besarnya biaya akan menjadi beban perusahaan dalam mengembalikannya, dan pada akhirnya akan memperkecil keuntungan. Yang kedua, persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, untuk memperoleh pinjaman diperlukan beberapa persyaratan. Makin banyak persyaratan yang harus dipenuhi, maka akan menyulitkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Yang ketiga yaitu jangka waktu pengembalian, di mana waktu pembayaran pinjaman apakah secara angsuran mingguan, bulanan, atau triwulan. Jika jangka waktunya pendek, maka jumlah angsuran yang dibayarkan relatif lebih tinggi. Yang keempat yaitu fleksibilitas pembayaran, baik waktu maupun jumlah. Artinya, tempo pembayaran atau jumlah dapat diatur sesuai kesepakatan dan kemampuan perusahaan. Misalnya kelonggaran jumlah dan waktu pembayaran angsuran, agar tidak mengalami kesulitan waktu pembayaran. Yang kelima, jaminan yang diberikan, di mana untuk memperoleh dana tertentu diperlukan sejumlah jaminan. Banyak lembaga keuangan tidak hanya meminta jaminan fisik, namun juga meminta jaminan prospek. Hanya saja, penyedia pinjaman tanpa jaminan biasanya jumlahnya relatif terbatas. Yang keenam yaitu ketersediaan dana. Artinya, besarnya dana yang dibutuhkan perlu dipertimbangkan. Terkadang, sumber dana hanya mampu memberikan dalam jumlah tertentu saja, sehingga perusahaan harus mencari dari sumber dana lainnya. Dan ini tentunya memerlukan waktu untuk memperolehnya. Dari berbagai pertimbangan di atas, manajemen dapat memilih beberapa kombinasi dari pertimbangan sesuai dengan kebutuhan dana dan kemudahan memperoleh dana. Selanjutnya adalah kelebihan pendanaan jangka pendek, yaitu yang pertama, bunganya rendah karena tenornya singkat. Yang kedua, cair lebih cepat. Yang ketiga, persyaratan dokumen tidak rumit. Yang keempat, sumber pendanaan jangka pendek digunakan untuk membiayai kebutuhan musiman perusahaan. Yang kelima, pendanaan jangka pendek lebih digunakan untuk kebutuhan operasional. Dan yang terakhir, biaya yang masuk ke dalam jangka pendek ini memiliki sifat pasti dan dapat dianggarkan. Kekurangan pendanaan jangka pendek yang pertama, jumlah pinjamannya terbatas. Yang kedua, cicilan cukup besar. Yang ketiga, tidak cocok untuk modal usaha. Yang keempat, biaya administrasi cukup tinggi. Yang kelima, biaya denda keterlambatan yang besar. Baik, yang terakhir ada contoh dari pendanaan jangka pendek, yaitu yang pertama, utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku atau barang kepada supplier dengan sistem kredit. Kemudian yang kedua ada utang pajak. Utang pajak muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan. Kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Yang ketiga ada leasing, merupakan solusi pendanaan dengan tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset seperti kendaraan dan perlengkapan. Yang keempat ada kredit tanpa anggunan atau KTA. Biasanya KTA diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak mewajibkan adanya jaminan dari kredit. Yang kelima, pinjaman dari kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Jadi, kesimpulannya adalah pendanaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar yang bermanfaat melancarkan arus kas atau cash flow, membantu di kala darurat, dan berpengaruh pada peringkat kredit. Sumber dan jenis dari pendanaan jangka pendek dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Contoh dari pendanaan jangka pendek adalah utang dagang, utang pajak, leasing, dan lain-lain.